Ya, langsung ke Pak Benny terlebih dahulu. Kalau tadi Bang Farhad sempat mengungkapkan ya, ada kritik juga. Kenapa sih kemudian uh, polisi begitu ya, belum menindak tegas para penyidik yang kemudian melakukan salah tangkap ini, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Kompolnas melihatnya bagaimana ya Pak Benny? Ya, yang pertama yang kami tahu ya, tim dari Mabes itu sudah turun untuk merunut sejak penanganan pertama. Siapa saja yang menangani, prosesnya bagaimana, kemudian dalam konteks pendekatan secara saintifik, ada hal-hal yang tidak dilakukan dan sebagainya. Itu sudah. Nah, untuk yang penetapan tersangka, ini kami belum mendengar apa hasilnya, tetapi kami tim juga turun dari Mabes. Nantinya kami akan cek sejauh mana hasilnya, kemudian apa tindak lanjutnya. Jadi tentunya karena berawal dari penanganan yang tidak optimal dan pendekatan secara saintifiknya ini lemah sekali, maka dampaknya ke sini. Ya, sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan kasus pembakaran rumah wartawan yang di Tanah Karo, itu bagus sekali. Karena pendekatan secara saintifik lengkap, tidak bisa membantah. CCTV diambil, kemudian pemeriksaan TKP, debunya diambil, jenis bahan bakarnya apa dan sebagainya, sehingga klop antara keterangan tersangka dengan saksi-saksi dan bukti secara saintifik. Nah, itulah yang tentunya ideal ya, penanganan yang ideal. Nah, sementara penanganan awal kasus ini banyak kelemahannya. Ya. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya yang dilakukan sekarang dengan PK, kemudian nanti mungkin yang lain juga seperti itu, kembali diharapkan nanti hadir bukti-bukti baru atau saksi-saksi baru yang nanti sekali lagi yang kita harapkan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan. Bang Farhad, ini kan kalau tadi Pak Kudri mengatakan novum atau bukti yang baru yang dihadirkan ini ada tenggat waktunya sekitar 6 bulan atau 180 hari ya Pak Kudri ya. Dari bukti-bukti baru ataupun novum yang dihadirkan ini bagaimana kemudian dari durasi waktunya ini apakah masih aman Bang Farhad? Ya itu nggak ada masalah ya. Artinya kita tidak menggunakan bukti-bukti yang sudah pernah dipergunakan, justru yang tidak dipergunakan yang baru kita ketahui, ya. Kemudian memang ada sedikit kendala ya, terutama tentang olah TKP yang disembunyikan ketika disidik pertama kali di kecelakaan lalu lintas di situ. Tapi kami masih punya bukti dan mudah-mudahan akan menjadi pertimbangan. Kemudian kalau bukti di forensik, paling kita akan menghadirkan saksi ahli forensik saja yang dapat menilai keterangan itu. Nah, karena kami melihat di sini, kalau kita berdebat tentang masalah kualitas saksi, kualitas semua, bagi kami hanya melihat kualitas bukti, kualitas saksi tidak berkualitas, termasuk penyidiknya juga kurang, penuntutnya juga, bahkan hakimnya juga bukan menilai bukti yang kualitas, tapi mereka tidak punya kualitas keahlian, kemampuan dalam mengadili satu perkara yang dimana hanya berdasarkan atau mengejar pengakuan tersangka, pengakuan terdakwa, pengakuan saja gitu. Nah, kemudian sudah diakui mereka tidak memiliki sistem penyidikan yang secara ilmiah, scientific crime investigation yang dimana itu seperti Bapak ahli tadi ahli mengatakan bahwa berbeda, atau Pak Benny yang mengatakan contoh dengan pembunuhan itu sangat berbeda banget. Nah, makanya saya heran ya, di zaman tahun 2016 itu kok begitu cara penyidikan kelabakan. Walaupun sampai saat ini, sampai detik ini mereka mengatakan sudah sempurna banget, bahkan penyidik Polda Jawa Barat di backup dengan penyidik Mabes Polri, tapi ternyata nampak sekali ketertutupan dari pihak kepolisian. Saya melihat salah satu contohnya, mereka tidak menghadirkan para saksi-saksi yang mengetahui atau ini ditunjuk, ini PG atau bukan gitu. Bahkan hanya menghadirkan satu orang saksi ahli doang gitu. Mereka begitu percaya diri banget. Nah, disinilah saya melihat kelemahan mereka yang sangat tertutup. Bahkan untuk pengacara selevel organisasi Peradi, untuk menemui kelima
terpidana tersebut susah banget. Mereka udah kayak bukan pengacara lewat tentu, walaupun belakangan ketemu juga. Bahkan saya dengar informasi Sudirman yang saksi yang seolah-olah mengaku karena nggak tahan disiksa, itu juga sampai sekarang belum ada kepastian pengacaranya yang di tempat yang akan menempati keluarganya menunjuk Peradi nggak pernah ketemu dengan Sudirman sampai saat ini. Yang membuat kelima terpidana itu terhalang atau agak terhambat untuk mengajukan PK, sehingga kami memilih duluan bersamaan dengan sebelum putusnya Peggy pun kami sudah mengajukan peninjauan kembali gitu. Jadi mudah-mudahan pengacara dari pihak Peggy mengatakan konfirmasi siap ya, siap mereka untuk hadir dan menyerahkan kepada hakim bahwa ini hakim tahun 2024 saja menilai kualitas penyidikannya, cara menetapkan tersangka, DPO pun masih dianggap melanggar gitu sehingga dibatalkan. Bagaimana peran daripada Peggy yang memperkosa, menusuk, memukul batu kepalanya itu. Sedangkan polisi yakin banget ini orangnya. Karena seolah-olah saksi-saksi yang sebelum mencabut menyebut itu, walaupun belakangan mereka mencabut. Tapi hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri sampai untuk tata sampai di Mahkamah Agung, ya hanya mendengar saja. Malah dimarahin kalau anak ini berbohong, dianggap suaranya terbata-bata, alasan itu membuat dia dihukum berat. Dan yang lain dihukum rata seumur hidup. Nah inilah menurut saya, dengan menangnya Peggy ini, mudah-mudahan terang Indonesia, ahli-ahli hukum dan hakim-hakim nanti. Artinya tidak usah lagi mencari-cari kesalahan, masalah waktu, nopum, segala macam, tapi dengan dasar kekeliruan hakim, ya, di mana dia jelas bahwa semua dakwaan jaksa itu nggak ada saksi yang mendukung. Saksi yang ada itu adalah saksi yang melihat jauh dari 50 meter. Dan itu merupakan rangkaian cerita, laporan yang dibuat oleh Rudiana. Yang sampai saat ini, Rudiana itu tidak muncul. Saksi-saksi ini tidak muncul, nggak berani muncul dong. Kan kamu yang membuat orang di penjara. Kenapa sembunyi gitu? Kenapa sembunyi gitu? Hadirkan. Kalau memang kalian dulu merasa bersalah diarahkan oleh Rudiana, jujurlah seperti Liga Akbar, jujur aja gitu. Karena walaupun kalian nggak ada juga, nanti hakim akan menilai bahwa semua kualitas produk tuntutan, dakwaan maupun vonis hakim ini adalah di luar daripada batas keprofesionalan seorang hakim. Dan tidak banyak kasus seperti ini. Tidak banyak kasus seperti ini, sehingga sangat mudah bahwa aroma kemenangan, aroma kebebasan mereka akan sudah mulai Baik, Bang. tercium. Insya Allah mudah-mudahan hakim dapat mengabulkan PK kami dan tidak hanya kami, ketujuh terpidana lainnya. Oke, Pak Kudri, ini melihat berkaca mungkin ya pada sidang sebelumnya, kualitas saksi yang semakin juga cukup meragukan. Bang Farhad mengatakan sudah akan menghadirkan saksi meskipun kualitasnya ini nanti biarlah pada sidang nanti menilai. Tapi bagaimana kemudian melihat peluangnya dan jika nanti tidak dikabulkan, apakah ada pasal juga yang dikenakan untuk saka tatal, Pak Kudri? Bisa dijawab usai jeda, Pak Kudri, sesaat lagi kami kembali pemirsa.